Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Maranatha, Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Baik, kita berjumpa di ibadah kul online. Dan Bapak Ibu Saudara yang berkumpul dimanapun malam hari ini berada. Kita tahu bahwa anugerah Tuhan begitu besar buat kita semuanya. Kalau hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami ucap syukur buat anugerah kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Malam hari kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami sepakat, kami bersahati, kami meninggikan nama Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang membawa puji-pujian kami, korban syukur kami atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Dimanapun kami berada, kami boleh merasakan Tuhan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan, kami boleh mengalami hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup kami, memperbaharui hati kami, memberi kekuatan buat jiwa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Bersama nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, oh, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, sekali lagi nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.
Terpujilah Tuhan, sekali lagi bersama. Terpujilah Tuhan, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau mahkotai tahun-tahun kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kau hiasi hidup kami dengan kemurahan-Mu. Jejak-Mu penuh dengan lemak. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada
Shirirala bala 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 bala. Sharala bala 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 bala. Kuriala bala 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 sandaralamu. Berkat kemurahan, anugerah-Mu bagiku Tuhan. Shirirala barala barala basande. Shirirala barala 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 barala. Siapa pata karabata karabashandanamo. Haleluya. Sharala barala 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 barala. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi bersama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Tak pernah ada habisnya kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi malam hari ini kita mengadakan call online. Mari sebelum kita mulai pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dipuji. Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah hadir di tengah keluarga-keluarga yang hari-hari ini mengikuti call online ya Tuhan. Kami minta lawatan-Mu malam hari ini. Kami minta Engkau berkata dengan tegas melalui kuasa Roh Kudus-Mu, firman yang mengubahkan itu
firman yang mencelikkan, firman yang menyembuhkan itu terjadi malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang siap menerima kebenaran Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini akan saya beri judul menjadi orang bijaksana. Hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan tidak mudah Bapak Ibu. Di sana sini ada banyak kesukaran. Bahkan negara-negara yang maju, negara-negara adikuasa pun hari-hari ini mengalami keruntuhan. Karena dengan jelas firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar. Ya, dunia sedang digoncang dengan masalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi di depan kita. Tapi puji Tuhan saudara ya, Indonesia diberkati, saya percaya oleh karena doa kita semua. Bahkan bukan masalah ekonomi saja, ya. Hari-hari ini terjadi cuaca yang ekstrim. Ya, di Eropa mengalami suhu yang sangat tinggi sehingga ada beberapa negara yang banyak penduduk yang mengalami sakit penyakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya nggak akan berbicara tentang akhir zaman, tapi akan saya berbicara tentang bagaimana kita mensikapi hari-hari terakhir ini. Di masa-masa yang sukar ini, kita orang percaya harus hidup dengan bijaksana. Yang setuju katakan amin. Kalau kanan kiri Bapak Ibu ada anak, ada suami, ada istri, katakan, ayo hidup dengan bijaksana. Nah, Bapak Ibu, apa sih arti hidup bijaksana? Ya, orang yang bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan dan mengetahui tindakan yang terbaik untuk dilakukan. Sekali lagi ya, hidup bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Ya, Allah adalah kebenaran, dari sudut kebenaran Allah. Dan mengetahui tindakan terbaik untuk dilakukan. Nah, saudara, malam hari ini saya mau bagikan 2 ciri orang yang bijaksana. Yuk, yang pertama kita buka di Mazmur 119 ayat yang ke-97. Ya. Ini Raja Daud, Saudara ya. Mazmur Daud mengatakan begini, betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Dikatakan Raja Daud itu sangat mencintai Taurat Tuhan, sangat mencintai firman-Nya, sangat mencintai perintah-perintahnya Tuhan. Maka dikatakan Raja Daud adalah orang yang bijaksana. Saudara, tapi kita mau lihat sisi lain daripada Raja Daud. Raja Daud, saudara, ketika mau memindahkan tabut Allah dari rumah Abinadab ke kota Yerusalem, saudara, kita tahu ceritanya ya, bahwa ketika Raja Daud punya kerinduan tabut Allah itu pindah dari rumah Abinadab ke kota Yerusalem, ketika itu Raja Daud mempersiapkan 30.000 orang pilihannya untuk membawa tabut Allah itu.
Bukan saja memilih orang pilihan 30.000, tapi Raja Daud juga mempersiapkan kereta yang baru, yang cukup bagus. Tapi apa yang terjadi ya? Raja Daud yang bijaksana ini, saudara, melakukan miss, saudara ya. Kita tahu bahwa tadi saya katakan di awal, orang bijaksana adalah orang yang mampu hidup dari sudut pandangnya Allah, dari sudut kebenaran firman. Nah, apa yang terjadi ketika Raja Daud membawa tabut Allah ini? Di tengah jalan, ya kalau Bapak Ibu nanti ada waktu baca di 2 Samuel 6 ayat 1-8 ya. Di perjalanan tabut Allah yang diangkut dengan kereta yang mewah, yang cukup bagus, yang baru itu, dengan pasukan pilihan-pilihan Raja Daud, tergelincir, saudara. Kudanya tergelincir. Dan apa yang terjadi ketika itu spontan, si Usa memegang tabut Allah itu, dan Usa mati. Apa respon Raja Daud? Dikatakan dia marah sama Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini, dari cerita ini saya mau katakan gini, kita melakukan yang baik saja tidak cukup. Ya, orang bijak itu bukan hanya orang pinter, bukan hanya orang baik, tapi orang yang melakukan sesuai standarnya Tuhan, sesuai standar kebenaran Allah. Itu disebut orang bijaksana. Ya. Bapak Ibu, saya umpamakan gini, saya analogikan begini. Ketika ada sebuah kendaraan ya yang mogok di tengah rel kereta api. Ya, biasanya kalau ada rel kereta mau lewat dan kemudian ada orang yang menerobos perlintasan kereta api, secara otomatis mobil itu akan berhenti. Nah, ada seorang bapak, mereka teribah melihat mobil itu mogok, dia pengen membantu, dia pengen mendorong mobil itu supaya mereka selamat. Ya. Saya tahu saudara ya, ini tindakan yang cukup baik, betul? Ya. Saya mau katakan gini, orang baik itu belum tentu bijaksana. Kenapa? Ketika bapak ini mendorong mobil itu maju ke depan, tiba-tiba keretanya lewat, sehingga bapak ini tertumbur kereta, mereka mati. Betul? Ya, hati-hati, mungkin bergaul itu baik buat anak-anak muda. Tapi dengar baik malam hari ini, engkau harus jadi anak muda yang bijaksana. Kau harus lihat pergaulanmu hari-hari ini. Ya. Kalau pergaulanmu nggak baik, teman-temanmu nggak baik, tinggalkan itu. Ya, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kata firman Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah rajin call, saya sudah rajin beribadah, sudah rajin berdoa. Usahaku gagal lagi. Keluargaku hancur lagi. Dengar baik, saudara. Engkau perlu datang kepada Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, beri aku hati yang bijaksana. Seperti Raja Daud. Kenapa, saudara? Usa mati, saudara. Dikatakan, saudara, tindakan Raja Daud itu sungguh baik, benar gak? Mau membawa tabut Allah ke kota Yerusalem. Bahkan sudah dipilihkan dengan kereta yang cukup bagus, dipilihkan 30 orang pilihan yang mungkin bisa menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi dengar baik, Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau kita melakukan tepat dan benar di mata Tuhan. Ya, yang seharusnya tabut Allah itu diangkut oleh imam, orang-orang Lewi, itu bicara imam, saudara. Tapi dengan gaya Daud, saudara,
Dia saking senangnya pengen membawa tabut Allah itu, dia nggak memperhatikan hal ini. Yang seharusnya dibawa oleh orang Lewi, yaitu orang imam-imam, tapi dibawa dengan kereta. Ini yang menyebabkan Usa mati, saudara. Sekali lagi ya, orang baik, orang pinter belum tentu bijaksana. Tapi hari-hari ini kita mau belajar menempatkan kebenaran di atas segalanya. Ya. Sekali lagi ya, orang bijaksana adalah orang yang menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita akan baca di dalam Matius 25 ayat 3 dan 4. Matius 25 ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli mereka. Perhatikan ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi yang poin kedua yang saya mau bagikan buat saudara. Orang bijaksana adalah orang yang bisa melihat sesuatu di depan. Gadis bijaksana, saudara, dia tidak hanya membawa pelita. Karena dia tahu ketika Yesus datang, kedatangan mempelai pria, saudara, itu tidak bisa diduga-duga. Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, saudara. Tapi dengar baik, orang yang bijaksana, dia bisa melihat 10 tahun ke depan dan mempersiapkan hari ini. Mungkin kita hidup di tahun-tahun 2022, tapi kita boleh punya pandangan di tahun 2032, saudara. Sehingga apa? Kita boleh berjaga-jaga. Kita boleh mempersiapkan diri. Jangan sampai, saudara, adalah masalah-masalah besar. Karena tindakan kita yang hari-hari ini tidak bijak, saudara. Banyak seringkali kita berdoa, ya. Kita pengen rindu berdoa buat pemimpin yang bijaksana. Saudara, perlu tahu ya, undang-undang terorisme itu ada setelah ada di bom Bali, ya. Jadi undang-undang terorisme di Indonesia itu dibuat ketika sudah ada bom di Bali. Ya, sudah banyak korban jiwa sehingga undang-undangnya baru dibuat. KPK dibentuk, saudara, ketika negara sudah dirugikan triliunan rupiah. Kenapa bisa demikian? Karena nggak punya, saudara, punya visi ke depan. Ya, jadi dikatakan orang bijaksana adalah orang yang bisa melihat sesuatu di depan. Artinya mereka sudah antisipasi dari sekarang, sudah berjaga-jaga dari sekarang. Sehingga apa? Tidak terjadi korban, tidak terjadi kerugian. Sama di dalam Matius, ya. Kalau saudara pernah dengar perumpamaan tentang orang yang bodoh dan bijaksana? Orang yang bodoh itu mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, mereka nggak berpikir, nggak apa-apa. Tapi ketika angin badai datang, saudara, apa yang terjadi? Rumah itu roboh. Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan bangunannya di atas batu. Ketika angin badai, hujan deras, saudara, datang, mereka tetap kokoh. Yaitu orang-orang yang mau mendengar firman kebenaran Tuhan dan mau melakukannya. Adalah orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Hari-hari ini enggak mudah. Ke depan tidak semakin baik, tidak semakin mudah. Tapi kalau hari ini firman Tuhan mengatakan, engkau harus hidup bijaksana. Engkau harus hidup di dalam kebenaran. Engkau harus hidup melihat ke depan. Engkau harus punya prioritas dalam hidupmu. Saya percaya, apapun yang terjadi ke depan, Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Tuhan yang menyertai hidup kita, karena kita hidup dalam kebenaran. Miliki pelita, miliki minyak. Pelita bicara tentang firman, bicara tentang kebenaran. Minyak bicara tentang Roh Kudus. Ya, orang-orang yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana adalah orang-orang yang punya firman, ada kebenaran dalam hidupnya. Minta pengurapan Roh Kudus. Saya percaya ke depan Tuhan memberikan kemenangan. Bukan saja kemenangan, saudara, tapi hidup kekal menjadi jaminan Bapak Ibu. Ketika mempelai itu datang, hanya orang-orang yang bijaksana, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang melihat ke depan, berjaga-jaga, mereka akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita akhiri firman Tuhan malam hari ini, sebentar kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, suatu kebenaran yang mengajarkan kami untuk kami hidup bijaksana. Hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami gak kompromi dengan lingkungan kami, dengan dosa. Tapi Kamu prioritaskan kebenaran itu ada dalam hidup kami. Ampuni kami, jikalau kami hari-hari ini tidak hidup bijaksana. Dan mungkin hari-hari ini kami mengalami kegagalan. Mungkin hari-hari ini kami marah, sama seperti Daud. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, Roh Kudus pegang kami. Engkau Allah yang memberikan visi dalam hidup kami untuk kami berjaga-jaga. Kami gak tahu apa yang terjadi di depan, tapi satu hal, tangan Tuhan yang kuat itu yang memegang dalam hidup kami. Bahkan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati umat-Mu yang memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Berkati dengan 30, 40, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer di rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Yang kedua, dengan men-scan QR yang juga tersedia di layar Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu boleh memasukkan persembahan ke dalam amplop dan membawa ke gereja. Ketika Bapak Ibu lewat di dalam gereja, dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Bapak Ibu, sebentar kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kul malam hari ini. Kami sungguh percaya hadirat-Mu melawat kami, firman-Mu mengubahkan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kul kami malam hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pikiran kita kepada Allah, sumber dari segala sumber berkat, dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus,
serta pertolongan, penghiburan, kasih, sukacita, damai sejahtera dari kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini, bahkan kekal selama-lamanya. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.